Oi cuy, apa kabar nih kalian semua? Semoga lebih baik dari harga RAM dan SSD saat ini ya cuy. Yap, harga RAM dan SSD dan komponen lainnya yang pakai memori chip lagi naik gila-gilaan banget nih. Tapi di keadaan yang gak ideal seperti ini, kalau kita lihat on the bright side, harga komponen-komponen lain untuk PC seperti AIO, liquid cooler, dan casing juga makin turun terus dan makin terjangkau cuy harganya. Selain itu, fitur-fiturnya juga makin berkembang dan jadi makin unik plus inovatif. Di video kali ini gue bakal nge-build PC dengan AIO, liquid cooler, dan casing dari brand Thermalright yang menarik dan recommended menurut gue cuy. Buat AIO liquid coolernya, di sini gue pakai AIO dari Thermalright tipe Peerless Vision 360 ARGB warna hitam cuy. AIO ini menurut gue value propositionnya menarik banget karena dengan harga 2 juta pas aja, kalian udah bisa dapetin AIO 360mm yang udah dilengkapi dengan layar yang proper. Compare dengan 2-3 tahun yang lalu, gue masih inget tuh dulu awal-awal NZXT Kraken Elite yang ada layarnya harganya start dari 4 jutaan loh. Itu pun buat yang varian 240mm. Dengan harga yang jauh lebih terjangkau, bahkan cuma setengahnya, kalian udah bisa dapetin layar yang jauh lebih besar di 3,95 inci. Dan layarnya juga menurut gue proper dengan panel IPS dan cukup tajam juga resolusinya di 480x480. Layar ini juga bisa kalian customize sesuka hati kalian di aplikasi bawaannya ya. AIO ini juga udah include 3 fan ARGB yang lumayan silent juga cuy. Yang gue suka juga dari AIO ini adalah performance-nya yang menurut gue bagus banget. Gue pakai Intel Core i7 13700K dan ketika idle suhu CPU cuma di sekitar 25-30 derajat aja. Dan ketika gaming suhunya terjaga banget di sekitar 60 derajat cuy. Gue sempet bandingin juga dengan cooler NZXT Kraken Elite 240mm dan suhunya itu bisa beda sampai sekitar 10 derajat ketika lagi gaming. Hal lain yang gue suka juga dari AIO ini adalah pemasangannya yang painless dan simple banget cuy. Tools bracketnya tuh simple dan water block panelnya itu magnetic. Jadi kalian bisa lepas dulu dan pasang sesuai orientasi AIO-nya ketika PC-nya udah selesai dirakit. Next buat case-nya, di sini gue pakai dari brand Thermalright juga, tipenya TL-M10 Vision. Yang paling menarik dari casing ini adalah dia punya layar di bawah side panelnya yang bisa kalian customize juga. Layar ini ukurannya cukup gede menurut gue di 9,16 inci dan resolusinya juga cukup tajam di 1920x480. Casing ini juga punya desain panoramic view tanpa ada pilar di sudut kacanya cuy. Jadi tampilan PC kalian bisa ke showcase dengan baik di casing ini. Casing ini support Mobo, Micro ATX, dan juga ITX ya. Dan buat fan-nya dia bisa support up to 10 fan, 3 di atas, 3 di bawah, 3 di samping, dan 1 di belakang. Casing ini udah include 4 fan ARGB juga ya cuy. Yang gue suka juga dari casing ini adalah build quality casingnya yang solid dan space dari casing ini tuh kerasa lega banget cuy. Space dari casingnya itu nggak sempit, jadi experience kalian ketika ngerakit PC di casing ini bakal nyaman banget. Casing ini udah support AIO sampai ukuran 360mm di bagian atas dan itu space-nya lega banget. Kabel-kabel dan jalurnya juga nggak ada yang kehalang sama sekali, jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk ngatur-ngatur kabelnya. Untuk kabel manajemen di belakang PC juga menurut gue space-nya sangat luas dan enak banget karena jalurnya tersedia cuy. Di bawah GPU, casing ini juga support fan 120mm 3 piece, jadi cocok banget buat GPU high-end yang besar karena case ini juga support GPU yang panjangnya up to 410mm. Jadi RTX 5090 pun masuk di case ini cuy. Buat parts lainnya, berhubung harga-harga parts PC sekarang ini lagi nggak masuk akal, jadi gue pakai parts yang ada aja ya cuy. Buat prosesornya di sini gue pakai Intel Core i7 13700K, RAM-nya pakai Corsair Vengeance RGB DDR5 yang 64GB, speednya 6000 MHz, motherboardnya pakai ASRock B760M Pro A, power supply-nya pakai Corsair RM850E, SSD-nya di sini gue pakai Samsung 970 EVO Plus 1TB. Terakhir buat GPU-nya di sini gue pakai RTX 4070 Ti dari merek PNY tipe Verto XLR8 OC. Sip, komponennya dari semua, langsung aja yuk kita rakit PC-nya.
Akhirnya jadi juga cuy PC-nya. Overall sih menurut gue tampilannya keren banget. Gue suka sama AIO coolernya karena layarnya gede dan tajam resolusinya. Case-nya juga unik karena punya layar yang besar di bawah side panelnya. Buat performance PC-nya gimana? Gue udah tes di beberapa game AAA, kalian bisa lihat langsung aja performance-nya ya. Well, gimana cuy menurut kalian PC ini? Oke nggak? Kalau menurut gue sih secara tampilan PC ini keren dan unik karena casingnya ada layar yang cukup besar yang bisa kita customize dan di waterblocknya juga ada layar yang proper juga cuy. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk video gue kali ini. Tulis saran next video bikin video apa di kolom komentar ya cuy. Jangan lupa juga buat subscribe biar nggak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!